Mengapa di benak anak-anak mama itu boleh salah, tapi papa itu tidak? Betul? Mengapa anak-anak nggak pernah bisa dendam kepada mama, tapi dendamnya kepada papa? Ternyata dalam hidup anak-anak, saudara, sudah ada naluri itu. Saudara, ini luar biasa. Coba kita lihat Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti anak-anak? Siapa itu? Kolose 3:21. Hai siapa? Bapak-bapak, jangan kau apakan anakmu. Nah, jangan kau sakiti hati anak-anak. Supaya mereka jangan apa? Tawar hati. Bukan tawar hati sebetulnya. Coba yang bawa bahasa Mandarin, temukan kata itu. Kenapa? Tawar hidup. Tawar hidup. Apa itu artinya? Coba ada? Ya silakan. Saya ingin tahu bahasa Mandarinnya. Kolose 3:21. Apa yang terjadi kalau anak-anak disakiti hatinya oleh papanya? Apa itu artinya? Hilang. Nah, itu dia. Saudara, seorang anak yang kehilangan semangat, gak punya gairah hidup, dia akan jadi jahat. Hebat sekali. Setan tahu anak-anak bisa dirusak dari papanya, bukan dari mamanya. Maka itu kita buka lagi 2 Maleakhi dan Lukas. Mengapa di Injil Lukas berubah? Ya, berubahnya di mana Injil Lukas? Dan kalau tadi di Perjanjian Lama membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya supaya hati anak berbalik kepada bapaknya. Itu Maleakhi. Tapi di Lukas, dan hati orang-orang durhaka. Nah, ini dia. Kalau anak-anak disakiti oleh bapaknya, itu jadi durhaka. Saya ajak saudara melihat fakta. Siapa sering ikuti berita kriminal? Ya oke. Yang terakhir, Rian, orang Jombang itu, yang jadi pembunuh berdarah dingin. Ya, Rian, ingat. Seluruh dunia, termasuk kasus tahun 94, siapa ini tokoh basket yang terkenal di Amerika, yang jadi pembunuh, dituduh pembunuh sampai kasus nggak selesai sampai hari ini. Siapa namanya orang hitam ini? O.J. Simpson, terima kasih. Itu menarik sekali, saudara. Nah, dunia setiap kali menangkap kriminal, langsung akan dicari bagaimana masa kecilnya anak-anak itu. Masih ingat waktu Michael Jackson meninggal? Lalu terungkap kenapa anak itu jadi aneh seperti itu. Karena bapaknya kejamnya luar biasa. O.J. Simpson sama. Kenapa dia jadi jahat? Ternyata sejak umur 6 tahun ketika bapaknya ceraikan ibunya kawin lagi. Dan dia hidup dengan bapak tiri yang kejam. Anak ini disiksa kalau bapaknya lagi mabuk. Begitu pula kasus Rian. Terungkap ternyata bapaknya yang kejam pada anak ini. Jadi betul kalau papa-papa nyakiti anak, hati anak hilang semangat, itu artinya hancur masa depannya. Saudara, sakit hati anak. Kalau saudara pernah dengar seorang abad Tuhan namanya Edwin Louis Cole, dia sudah meninggal. Saya sempat ketemu dia 3 bulan sebelum dia meninggal. Di Amerika saya ikut acara itu. Orang ini luar biasa. Buku-bukunya banyak. Ada yang pernah tahu Edwin Louis Cole? Salah satu terkenal adalah Pria Sejati. Betul. Baca buku itu. Nah, dari dia saya belajar. Ada 3 hal saja yang menyebabkan papa menyakiti hati anak. 1. Semua anak tidak akan terima kalau melihat mamanya disakiti papanya. Maka itu kalau ada seorang suami suka pukul istrinya, anak itu sakit hati. Nomor 2, ini Edwin Louis Cole menemukan dan saya setuju. Kapan seorang anak disakiti hatinya oleh papanya sehingga patah semangatnya, nggak ada semangat hidup lagi, jadi anak durhaka. Kata itu penting, durhaka. Mengembalikan pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan umat bagi Tuhan, suatu umat yang layak. Nomor 2, kapan seorang ayah menyakiti hati anak? Ketika dia pilih kasih, anak itu sakit. Nomor 3,
ketika ayah tidak tepat janji. 3 ini. Saudara ingat, anak kecil itu pegang janji, ya atau tidak? Hebat anak-anak. Maka itu papa-papa jangan banyak janji. Kalau kita nggak bisa memenuhi, anak itu akan sakit hati. Jadi saya ulangi 3. Yang paling besar menyakiti hati anak. Papa nyakiti mama. 2, papa pilih kasih. 3, papa ingkar janji. Itu membuat anak hancur hidupnya. Jadi semua dari keluarga. Kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 2. Itulah satu-satunya catatan di dunia ini yang menunjukkan kepada kita apa itu fungsi ibu dan apa itu fungsi bapak. Ya, saya tidak tahu dalam Mandarinnya. Saya minta maaf kalau ada perbedaan, karena di bahasa Inggris pun ada perbedaan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu jauh perbedaannya. 1 Tesalonika pasal 2. Menarik sekali saudara. Ayat yang ke-7. Saya mulai baca. Tetapi kami berlaku ramah. Ini nomor 1. Di antara kamu. Sama seperti siapa? Seorang ibu. Nah padahal ini kan tim laki-laki semua. Kalau saudara baca pasal 1 ayat 1. Salam daripada Paulus, Silvanus, dan Timotius. Bagaimana cowok-cowok 3 jadi ibu? Inilah gembala yang baik. Seorang gembala, walaupun dia laki, dia harus punya hati seorang ibu juga. 1, berlaku ramah. Saya ulangi lagi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh. Nomor 2, mengasuh. Nomor 3, dan merawati anaknya. Di dalam bahasa Mandarin ada 3 itu juga, atau ada perbedaan, nanti kita lihat. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Inilah 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh. 2, betapa adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. 3, yang pertama ditulis saleh, artinya hidup godliness. Itu bahasa Inggrisnya. Hidup takut akan Tuhan. 2, adil. Ini kalau bapak tidak adil, anak sakit hati. 3, tak bercacat. Saudara, tidak ada yang memberitahu, tapi itu Roh Kudus yang bekerja. Semua anak di dunia itu jagoannya, hero-nya, idolanya, itu pasti papanya. Mama jangan tersinggung dulu. Betul tidak, saudara? Semua anak di dunia itu pasti membangga-banggakan bapaknya. Jawab iya atau tidak? Aneh, ada roh seperti itu yang menyebabkan anak-anak itu punya figur, punya tokoh, punya idola, punya panutan, punya contoh. Itu pasti papanya. Maka itu 3 yang pertama ini luar biasa. Seperti Bapa kami berlaku di antara kamu. 4, masih ayat 11, telah menasihati kamu. 5, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang 6, ayat 12, dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Itu arti kata ayat 12, meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saya sudah berdiskusi, menyampaikan ceramah, seminar di banyak kelompok yang bukan Kristen, hanya menggunakan ayat ini. Semua orang itu terbelalak dan kagum. Siapa yang bisa mengatakan ada fungsi ibu dan fungsi bapak yang seperti itu? Mereka kagum. Oke. Sekarang kita keluarkan 4 fungsi mama dan 6 fungsi bapak. Saya tanya begini. Dari sepintas kita lihat, di tangan siapa pembentukan karakter manusia? Ayo saudara-saudaraku, di tangan siapa karakter dibentuk? Papa, saudara. Karena setan tahu betapa pentingnya fungsi seorang ayah, dia hancurkan ayah. Sehingga anak-anak jadi liar, tidak ada pembentuk karakter. Saya ambil contoh konkret lagi.
waktu kita masih kecil-kecil atau anak kita yang